Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10. Kami adalah mahasiswa Universitas Yati Madani semester 6. Kami akan melakukan analisis kepada PT Lestari Jaya Teknik dan akan melakukan wawancara kepada salah satu karyawan PT Lestari Jaya Teknik bagian finance untuk memenuhi mata kuliah manajemen proses. Baik, perkenalkan, nama saya Mutia Haris. Saya Dara Nirwana. Saya Gisra Sarhalili. Selamat menyaksikan. Selamat malam Kak. Sebelumnya saya perwakilan dari kelompok 12 ingin mewawancarai Kakak perihal tempat kerja Kakak. Boleh sebutkan nama dan pekerjaan di bagian apa? Perkenalkan, nama saya Narmi Febria. Di sini saya bekerja di sebuah perusahaan PT Lestari Jaya Teknik di bagian finance, yang mana pekerjaannya bertugaskan sebagai penjualan, pembelian, dan mengatur kas keuangan serta membuat surat jalan, invoice, dan lain sebagainya. Oke, bisa dijelaskan profil singkat perusahaan ini dan bergerak di bidang apa? Ya, PT Lestari Jaya Teknik ini bergerak di bidang kelistrik, di mana menjual peralatan listrik, panel. Apa produk atau jasa utama yang ditawarkan? Terutama di sini melakukan penjualan alat-alat listrik dan memasang panel dan perawatan panel lainnya. Bagaimana alur proses bisnis utama di perusahaan ini? Ya, pertama khususnya di pembelian. Pembelian kita meminta mengirim PO ke supplier untuk membeli barang. Selanjutnya kita mengirim PO dan menanyakan harga. Setelah barang datang, baru kita melakukan penjualan. Penjualan di mana customer menanyakan penawaran harga, mengirim penawaran harga. Ketika harga oke, barulah customer mengirim invoice atau PO. Setelah PO luncur, baru kita membuat invoice, penjualan, kirim barang. Siapa saja yang terlibat dalam proses tersebut? Ya, terutama the finance, purchasing, marketing, direktur. Apa langkah pertama hingga langkah terakhir dalam proses tersebut? Langkah pertama, pertama seperti yang tadi saya bilang, pertama pembelian, di mana kita membeli barang untuk mensuplai produk kita ke supplier. Kedua, kita melakukan penjualan kepada customer, di mana customer meminta penawaran harga terlebih dahulu. Ketika harga oke, baru customer mengirimkan PO ke email. Setelah itu proses pembuatan invoice, surat jalan. Setelah invoice, surat jalan, dan barang dikirim, customer akan meminta faktur pajak, dan di mana kita sebagai tim finance, terutama saya, membuatkan faktur pajak lalu dikirimkan ke customer. Untuk dokumen atau sistem apa yang digunakan selama proses berlangsung? Iya, di sini kita menggunakan sistem Accurate, di mana Accurate dan Cortex. Nah, di mana Accurate ini berguna untuk membuat invoice, surat jalan, dan melakukan input kas pembelian atau kas penjualan. Ya, selanjutnya Cortex di mana kita membuat faktur pajak dan melakukan pembayaran SPT atau pembuatan SPT tahunan atau bulanan. Oke. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu proses? Terutama sih kalau penjualan ya, kalau kita ke penjualan, kita kirim PO ke ke supplier, itu biasanya ya 1 hari atau mungkin lebih cepat. Nah, setelah supplier menerima PO kita, biasanya barang akan dikirim sekitar 3-5 hari paling lama. Kalau penjualan biasanya kita tergantung dari customernya mengirim permintaan penawaran harga, lalu kita berikan penawaran harga. Nah, nanti tergantung dari customernya langsung mengirim email PO
ketika customer mengirim email PO, baru kita bisa langsung pembuatan invoice dan penjualan. Dan biasanya di satu hari itu kita langsung membuatkan invoice penjualan atau surat jalan. Oke. Apakah proses masih dilakukan secara manual atau sudah menggunakan sistem digital? Prosesnya di sini masih menggunakan manual dan menggunakan sistem. Pertama, kalau sistem pembelian kita menggunakan namanya point of sale, di mana kita menginput pembelian barang kepada sistem tersebut. Dan untuk penjualan kita melakukan penggunaan accurate untuk melakukan proses penjualan. Oke. Kendala apa yang sering terjadi dalam proses bisnis tersebut? Ya, terutama untuk bagian finance, karena beberapa hal korteksnya itu suka error, dimana kita melakukan pembuatan faktur pajak tuh jadi terkendala. Kalau untuk pembelian, biasanya dari suppliernya terkadang barang ada yang ada atau ada yang tidak. Kalau seandainya barang tidak ada, itu PO, terkadang kita harus menunggu. Pada tahap mana biasanya terjadi keterlambatan atau hambatan? Ya, terutama pada tahap pengiriman barang, di mana dari supplier kadang PO yang kita kirim ada beberapa barang yang tidak ada, yang membuat kita harus menunggu sekitar 3-5 hari. Jadi keterlambatan kita melakukan penjualan barang tersebut kepada customer jadi terkendala. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Oke, biasanya penyebab utama masalah tersebut itu apa? Penyebab utamanya ya paling kalau dari sistem ya paling dari cortex, sama kalau dari manualnya itu dari kayak yang tadi supplier itu terkadang ada barang yang tidak ada atau tidak tersedia dan harus PO, paling itu. Dan bagaimana dampaknya terhadap pelanggan atau perusahaan? Terhadap pelanggan, pasti pelanggan tuh terkadang ada yang komplain karena pengirimannya terlambat. Karena barang yang kita beli ke supplier itu kadang ada ataupun kadang kita harus menunggu. Jadi customer tuh kadang kesal mungkin atau mengeluarkan komplain karena kita telat mengirim barang sesuai PO yang dikirim. Oke. Apakah aktivitas yang dirasa kurang efektif atau membuang waktu? Menurut saya kalau dari membuang waktu itu dari proses pembuatan penawaran harga. Terkadang customer itu udah minta penawaran harga lalu kita kirim, terkadang itu lama dan membuat prosesnya ketika kita kirim penawaran harga ke customer, lalu entah seminggu kemudian atau berapa hari kemudian tuh customer baru mengirim PO. Nah, terkadang harga kita mengalami kenaikan. Nah, maka dari itu prosesnya jadi terlambat di situ. Karena harganya yang tidak sesuai, mau tidak mau ya kita harus mengirim ulang PO tersebut untuk direvisi. Bagaimana cara perusahaan mengatasi masalah yang terjadi pada saat ini? Kalau dari perusahaan biasanya pertama tuh kayak kita harus mengirim PO tersebut dulu untuk minta customer untuk merevisi PO tersebut harganya. Apabila customer setuju untuk merevisi PO tersebut, maka kita memberikan jangka waktu untuk customer mengirimkan PO dan agar segera kita bisa proses untuk melakukan penjualan seperti pembuatan invoice, surat pajak dan faktur pajak. Apakah pernah dilakukan evaluasi atau perbaikan proses sebelumnya? Pernah, pasti pernah. Kayak dari sistem, kayak point of sale itu tiap minggu kita ada melakukan cek pada sistem tersebut. Apakah sistem ini berjalan dengan sesuai keinginan, sesuai kemauan dari perusahaan. Menurut kakak, bagaimana yang perlu ditingkatkan? Kalau menurut saya yang perlu ditingkatkan itu dari supplier atau dari pengiriman barang, karena kan ya kalau dari supplier pengiriman barang terlambat otomatis pengaruh ke penjualan kita jadi terlambat gitu. Apakah perusahaan berencana melakukan digitalisasi pada proses tersebut? Kalau untuk digitalisasi mungkin ada, tapi kalau dari saya lihat ya, sepertinya perusahaan lebih mengelola tuh kayak
perbaikan sistem. Kayak dari point of sale-nya nih, kayak yang tadi saya bilang, kayak tiap minggu tuh pasti ada pengecekan dari sistem point of sale. Ada kurang lebih kayak tim IT-nya gitu yang datang ke kantor kita untuk melakukan riset kayak point of sale-nya itu berjalan dengan lancar atau enggak. Kalau itu paling itu aja sih. Oke, apa harapan perusahaan terhadap proses bisnis yang lebih baik? Pastinya kayak perusahaan tuh ingin lebih berkembang lagi dari sekarang. Kayak tidak hanya melakukan pengiriman terhadap perusahaan atau PT-PT, tetapi bisa melampaui luas, kayak jangkauan luas lah, atau mungkin bisa di luar dari Tangerang atau bisa keluar kota lainnya. Jika ada teknologi yang dapat membantu, teknologi seperti apa yang kakak sangat butuhkan? Mungkin sih, kalau dari saya perbaikan dari sistem Cortex-nya sih, karena ya terkendalanya tuh kadang kalau kita lagi pembuatan faktur pajak, di situ tuh Cortex-nya terkadang suka error. Jadi terkendalanya kadang itu aja sih paling. Kalau yang saya harapkan ya. Oke, apa manfaat yang diharapkan setelah proses bisnis diperbaiki? Kalau manfaatnya udah pasti kan kayak semua proses akan berjalan dengan lancar dan kemauan. Kayak proses pengiriman barang, proses penjualan barang, kayak proses pembuatan faktur pajak. Jadi kan tidak ada terkendala dan tidak ada keterlambatan. Apakah perusahaan bersedia menerapkan rekomendasi terbaik yang diberikan? Pasti, perusahaan pasti open untuk rekomendasi yang diberikan, entah itu kedepannya akan dilakukan atau tidak, tapi perusahaan pasti akan menerima. Oke Kak, segitu aja sesi wawancara ini. Sebelumnya terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Terima kasih. Latar belakang perkembangan sektor industri, komersial dan infrastruktur di Indonesia membuat kebutuhan akan sistem kelistrikan yang andal dan efisien terus meningkat, di mana panel listrik berperan penting sebagai pusat pengendalian, distribusi dan proteksi tenaga listrik. Perusahaan seperti PT Lestari Jaya Teknik yang bergerak di bidang perdagangan peralatan listrik serta jasa perakitan dan perawatan panel harus mengelola proses bisnis yang melibatkan banyak pihak, mulai dari pelanggan, sales, gudang, hingga manajemen, sehingga kompleksitas ini rentan menimbulkan kendala seperti keterlambatan pengadaan, kurang optimalnya koordinasi di antaranya, dan lamanya proses pelayanan. Oleh karena itu, diperlukan analisis dan pemodelan proses bisnis menggunakan pendekatan bisnis proses manajemen untuk memetakan kondisi proses yang berjalan saat ini atau as is, menentukan aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah dan merancang proses bisnis yang lebih cepat, lebih optimal atau to be pada PT Lestari Jaya Teknik. Profil usaha PT Lestari Jaya Teknik merupakan perusahaan swasta yang didirikan pada tanggal 20 April 2011 dan bergerak di bidang perdagangan peralatan listrik, menyediakan berbagai produk elektrikal dan merek-merek ternama seperti Philips untuk produk penerangan, Legrand untuk saklar dan stop kontak, Schneider Electric untuk perangkat properti dan instalasi listrik seperti Jembo untuk kebutuhan kabel listrik. Selain kegiatan perdagangan, perusahaan juga mengembangkan layanan praktikan panel listrik atau panel maker untuk sistem tegangan rendah yang disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan, didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten dan berpengalaman lebih dari satu dekade di bidang kelistrikan. Profil usaha PT Lestari Jaya Teknik berlokasi di alamat Jalan Merdeka
nomor 226 CRT 002 RW 002, Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Karawaci, Tangerang, Banten, kode pos 115 11 4, nomor telepon 021 5539 470, emailnya lestari.daya.teknik.id@yahoo.co.id. Baik, slide selanjutnya yaitu ada lampiran-lampiran penjualan dan pembelian dari PT Lestari Jaya Teknik. Yang pertama yaitu ada contoh penawaran harga dari customer. Itu kita mengirimkan kepada customer berbentuk seperti ini, yaitu berbentuk PDF. Lalu yang kedua yaitu ada purchase order atau PO dari customer untuk PT Lestari Jaya Teknik. Nah, ini contohnya. Di situ ada keterangan barang, ada quantity, ada harga satuan, lalu ada total harga, lalu ada PPN-nya, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya setelah pembuatan PO dari customer, setelah barangnya ready atau tersedia, maka kita akan menjadwalkan pengiriman barang tersebut. Nah, untuk pengiriman barang tersebut kita menggunakan akan menginput barang ke sistem, yaitu menggunakan sistem Accurate. Lalu kita membuat pesanan penjualan atau sales order pada sistem Accurate. Nah, di sini ada kita bisa menginputkan barang yang sesuai dengan keinginan customer. Lalu yang kedua, kita akan membuat surat jalan untuk nantinya dikirimkan bersamaan dengan barang. Lalu selanjutnya setelah barang dikirim, lalu bagian finance juga membuat invoice penjualan, lalu membuat faktur pajak dan lain sebagainya untuk tukar faktur. Nah, lalu setelah jatuh tempo untuk pembayaran, kita akan membuat juga penerimaan customer setelah customer itu transfer atau melakukan pembayaran ke PT Lestari Jaya Teknik. Nah, selanjutnya ada lampiran pembelian, tidak beda jauh daripada lampiran atau proses dari penjualan di PT Lestari Jaya Teknik. Yang pertama yaitu ketika kita butuh barang ke bagian supplier, kita akan mengirimkan sebuah penawaran harga, lalu kita akan menerbitkan PO, lalu setelah itu kita akan menerima barang. Setelah itu jika barang tersebut sudah pesanan dari customer, maka kita akan meneruskannya ke customer. Nah, jika itu bukan, berarti kita akan masuk ke dalam stok gudang. Nah, lalu nanti ada tukar faktur, yaitu penyerahan segala dokumen seperti surat jalan, invoice, faktur pajak. Setelah itu nanti akan dijadwalkan pembayaran ke supplier. Lalu setelah dilakukannya pembayaran sesuai dengan jatuh tempo yang telah ditentukan, kita akan melakukan pembayaran, yaitu transfer ke supplier. Dan ini bukti pembayaran ke suppliernya dalam bentuk sistem di Accurate. Ini ada purchase payment dari PT Lestari ke PT Inco Langgeng, begitu. Nah, baik, selanjutnya yaitu ada diagram as-is, di mana diagram as-is ini mulainya atau startnya dari pertama kita menerima pesanan. Setelah itu kita akan memeriksa ketersediaan stok, apakah barang tersebut tersedia atau tidak. Jika barang tersebut tersedia, maka kita akan menerima penawaran harga dari customer. Lalu tim sales akan mengirim penawaran harga tersebut, mengisi penawaran harga tersebut, lalu mengkonfirmasi penawaran harga kepada customer. Setelah itu, jika harga setelah cocok dengan antara customer dengan sales, maka selanjutnya customer akan menerbitkan PO untuk PT Lestari Jaya Teknik. Nah, setelah PO di ACC atau disetujui oleh top manager, setelah itu pihak gudang akan menyiapkan pesanan barang untuk customernya.
Lalu setelah itu menjadwalkan pengiriman barang, lalu membuat surat jalan, lalu tanda tangan, lalu membuat surat jalan dan invoice, lalu membuat faktur pajak dan pemeriksaan dokumen oleh top manager, lalu ada tukar faktur dan penjadwalan pembayaran. Lalu setelah waktu yang ditentukan atau jatuh tempo, maka PT Lestari Jaya Teknik menerima pembayaran dari customer. Gitu. Nah, setelah itu mungkin pesanan dianggap selesai dan end gitu. Nah, jika pesanan tidak tersedia, jika barang tidak tersedia di gudang, maka kita sebelumnya meminta barang dulu ke supplier atau ke pemasok. Lalu sebelumnya kita telah menerbitkan penawaran harga ke supplier, kita meminta harganya dulu. Lalu setelah itu kita menerbitkan PO ke supplier, tapi di situ customer disuruh menunggu pesanan barang tersebut itu datang ke PT Lestari Jaya Teknik. Lalu ketika barang dari supplier ini telah dikirimkan ke PT Lestari Jaya Teknik, baru kita bisa menambahkan stok sistem dan kita bisa mengirim barang tersebut ke customer gitu. Jadi stoknya kita tambahkan ke sistem dan kita keluarkan lagi untuk customer gitu. Selanjutnya seperti biasa kita akan menerima surat jalan, tanda tangan, lalu menerima invoice, faktur pajak, dan dokumen lainnya. Lalu kita akan menerima pembayaran sesuai dengan jatuh tempo yang telah ditentukan oleh perusahaan-perusahaan yang berbeda. Gitu. Nah, setelah melakukan pembayaran ke supplier, pesanan dianggap selesai. Dan untuk customer yang menerima pesanan secara lumayan lama atau menunggu, atau bisa dibilang pesanan ini ditunda dulu untuk mendapatkan pesanan, jadi prosesnya sama seperti di awal gitu. Jadi setelah barangnya sampai, kita juga bakalan menerima PO dari customer, lalu membuat surat jalan untuk pengiriman barangnya, lalu membuat invoice dan lain sebagainya, lalu menerima pembayaran dari customer. Baik, selanjutnya yaitu ada diagram 2B, di mana diagram 2B ini kami ada rekomendasi perbaikan untuk PT Lestari Jaya Teknik. Nah, yang pertama itu ada sistem dari gudang atau sistem stok yang mungkin memiliki reminder atau notifikasi ke gudang atau purchasing. Jadi bagi bagian gudang atau purchasing bisa memesan barang sebelum stoknya benar-benar habis gitu. Jadi jika barangnya misalnya ada 3 atau tersisa 5, itu harus buru-buru di reminder atau memberi notifikasi kepada purchasing nih untuk buru-buru memesan gitu. Jadi jangan sampai barang tersebut dipesan ke supplier itu menunggu pesanan dari customer dulu gitu, karena itu akan membuat penundaan PO dari customer. Lalu customer akan menunggu dan banyak komplainan yang selalu nge-push kita, akan bertanya-tanya kapan PO-nya dikirim seperti itu. Nah, mungkin kalau misalnya ada sistem dari stok tersebut mungkin lebih efektif, mungkin akan mengurangi penundaan PO, dan sistem atau proses bisnis penjualan atau pembelian akan mengurangi masalah-masalah yang lebih banyak gitu. Misalnya seperti terburu-buru mengerjakan surat jalan, lalu ada yang salah di bagian keterangan atau quantity atau harga karena menunggu barang tersebut ready dulu gitu. Nah, di sini jika barang tidak tersedia itu akan mengurangi waktu untuk pengerjaan pada proses bisnis tersebut gitu.
Selanjutnya itu ada analisis bottleneck. Yang pertama itu miskomunikasi data stok barang. Informasi stok antar bagian tidak terupdate secara real time sehingga surat jalan sudah dibuat namun barang ternyata tidak tersedia di gudang. Yang kedua, kesalahan input dokumen. Human error saat dokumen dikerjakan secara terburu-buru menyebabkan kesalahan pada keterangan barang, jumlah kuantiti maupun harga. Yang ketiga, PO mendadak dari bagian sales, koordinasi waktu antara sales dan finance kurang optimal sehingga dokumen pengiriman sering dibuat secara mendadak. Keempat, persetujuan top manager lambat. Pemeriksaan dokumen memerlukan waktu cukup lama sehingga proses tukar faktur dan pembayaran ikut tertunda. Dampak kumulatif yaitu permasalahan-permasalahan di atas berkumulasi dan berujung pada komplain dari customer yang berpotensi menurunkan kepuasan dan kepercayaan pelanggan terhadap perusahaan. Yang pertama ada 5Y analyze. Yang pertama, mengapa surat jalan bisa diterbit padahal stok tidak ada? Karena sales membuat atau menjadwalkan surat jalan berdasarkan data stok yang tidak menunjukkan kondisi terkini. Yang kedua, mengapa data stok yang dilihat sales tidak menunjukkan koordinasi terkini? Karena data stok antar bagian gudang purchase sales tidak saling terhubung secara real time. Yang ketiga, mengapa data stok antar bagian tidak real time? Karena pencatatan stok hanya diinput ke sistem accurate pada waktu tertentu, bukan sinkron otomatis saat barang keluar atau masuk. Yang keempat, mengapa pencatatan stok tidak sinkron otomatis? Karena sistem yang digunakan account, email, maupun WhatsApp. Yang terakhir, akar masalah yang mengapa sistem-sistem tersebut tidak terintegrasi karena perusahaan belum melakukan investasi atau transformasi digital untuk menyatukan sistem informasi operasional ke dalam satu platform terpadu. Selanjutnya ada value adding dan non value adding. Value adding terdiri dari 8, yaitu pengecekan stok, pembuatan penawaran harga, quotation, penerbitan purchase order, terus pengiriman barang kepada pelanggan, pembuatan surat jalan dan invoice, pembuatan faktur pajak, dan terakhir itu ada manfaat mendukung penjelasan transaksi penjualan dan memberikan nilai tambah bagi pelanggan serta perusahaan. Sedangkan yang non value adding yaitu ada waktu tunggu pesanan ke supplier, waktu tunggu persetujuan dokumen oleh top manager, revisi dokumen akibat kesalahan input data, waktu tunggu karena tidak sesuai stok sistem dan stok fisik gudang. Yang terakhir ada dampak yaitu memperpanjang waktu siklus proses bisnis dan berpotensi meningkatkan biaya operasional. Yang terakhir yaitu ada kesimpulan dan rekomendasi. Berdasarkan hasil analisis, proses bisnis PT Lestari Jaya Teknik masih memiliki bottleneck pada pengelolaan stok yang menyebabkan keterlambatan pemenuhan pesanan, sehingga efisiensi operasional dan pelayanan kepada pelanggan belum optimal. Yaitu untuk rekomendasinya yaitu perusahaan disarankan menerapkan sistem monitoring stok secara real time, menetapkan batas minimal stok dan mengingat otomatisasi serta melakukan evaluasi proses bisnis secara berkala untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi dan kualitas pelayanan kepada pelanggan.